Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan penerapan fungsi pi dan teorema Euler pada bahasa pemrograman Python. Dengan beranggotakan nada Afra-Kamila 120.160.042, Yesti Oktapriani 121.160.094, Nazwalia Maharani 122.160.034, dan Chandra Hermawan 122.160.059. Pokok permasalahan pada presentasi kali ini, yang pertama ada definisi dari teorema pi dan teorema Euler, yang kedua ada penjelasan mengenai teorema pi dan teorema Euler, yang ketiga ada algoritma, dan yang keempat adalah jalannya program. Definisi fungsi pi Euler yang dilambangkan dengan sigma n adalah fungsi yang menghitung banyaknya bilangan bulat positif hingga diberikan bilangan bulat n yang prima dengan n. Fungsi pi Euler memiliki berbagai aplikasi dalam teori bilangan, antara lain yang pertama untuk menghitung jumlah bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n yang prima dengan n. Yang kedua untuk menghitung jumlah pembagi positif suatu bilangan, dan yang ketiga untuk menghitung jumlah permutasi dari n elemen yang saling asing. Fungsi pi Euler juga digunakan dalam berbagai bidang lainnya seperti kriptografi, teori graf, dan statistika. Oke, selanjutnya teorema, yaitu ada teorema 7.1. Jika P adalah suatu bilangan prima, maka Pn sama dengan P-1. Dan konversinya, jika P adalah suatu bilangan bulat positif dengan Pn sama dengan P-1, maka P adalah bilangan prima. Nah, jika P adalah prima, maka setiap bilangan bulat positif kurang dari P adalah relatif prima untuk P. Karena ada P-1 bilangan bulat, kita memiliki Pn sama dengan P-1. Sebaliknya, jika P tidak prima, maka P sama dengan 1 atau P adalah komposit. Jika P sama dengan 1, maka Pn tidak sama dengan P-1 karena P1 sama dengan 1. Contohnya, P5 sama dengan 5-1 sama dengan 4. Lalu ada P3 sama dengan 3-1 sama dengan 2. Lalu ada P2 sama dengan 2-1 sama dengan 1. Teorema selanjutnya yaitu ada teorema 7.5 dengan nama lainnya yaitu teorema Euler. Misalkan M adalah bilangan bulat positif dan A adalah bilangan bulat yang relatif prima dengan M, atau FPB dari A, M bernilai 1, maka dapat dinyatakan A pangkat PM kongruen dengan 1 modulo M. Kita dapat lihat ke contoh soal, yaitu misalkan A relatif prima dengan 8, bilangan bulat positif yang kurang dari 8 dan relatif prima dengan 8 sebanyak 4, yaitu ada 1, 3, 5, dan 7, sehingga diperoleh P8 sama dengan 4. Pembuktian di mana kita ambil sembarang nilai A, yaitu 3, maka 3 pangkat P8 yaitu sama saja dengan 3 pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 8. 3 pangkat 4 itu sendiri bernilai 81 kongruen dengan 1 modulo 8, di mana 8 membagi 81 dikurang 1 dan terbukti 8 membagi 80. Algoritma pemrograman yang perlu dilakukan untuk membuktikan teorema 7.1 yang pertama yaitu mulai program. Yang kedua, minta pengguna untuk memasukkan bilangan prima. Yang ketiga, periksa apakah bilangan yang dimasukkan adalah bilangan prima. Yang keempat, jika bilangan yang dimasukkan bukan bilangan prima, minta pengguna memasukkan kembali bilangan prima. Yang kelima, jika bilangan prima yang dimasukkan, lakukan iterasi untuk setiap pasangan bilangan yang berturut-turut FPB dari A dan B. Dari 1 hingga bilangan prima FPB dari P-1. Yang keenam, periksa FPB dari A dan B. Yang ketujuh, jika FPB dari A dan B adalah 1, maka dilanjutkan. Yang kedelapan, hitung nilai modulo dari A dan B terhadap bilangan prima. Yang kesembilan, jika hasil modulonya adalah 1, maka tampilkan bahwa teorema 7.1 terbukti.
Yang ke-10, jika FPB dari A dan B bukan 1, tampilkan bahwa teorema 7.1 tidak terbukti, dan selesai. Untuk algoritma pada teorema 7.5 yang pertama yaitu mulai program. Yang kedua, membuat logika untuk fungsi Pi FPB dari A dan M. Yang ketiga, minta pengguna untuk menginputkan A dan M. Yang keempat, membuat kondisi jika FPB dari A, B sama dengan 1 dan M lebih besar daripada 0. Kemudian, membuat kondisi jika hasil modulonya sama dengan 1. Apabila kondisi terpenuhi, maka program berjalan dan teorema terbukti. Yang kelima, jika A dan B yang diinputkan tidak memenuhi syarat FPB dari A, B sama dengan 1, maka program tidak berjalan. Berikut adalah pemrograman 7.1. Kita mempunyai library yaitu import, isPrime, totiet, dan gcd. Kita mempunyai fungsi prima underscore p dengan parameter p yaitu inputan dari user. Jika p kurang dari sama dengan 1, maka salah. Kemudian kita menggunakan percabangan isPrime dengan parameter p. Selanjutnya kita mempunyai variabel p sama dengan totiet yaitu library untuk fungsi p_euler dan variabel fvb dengan berisikan list kosong. Kita gunakan percabangan for dari batas 1 hingga p dengan variabel nilai underscore p sama dengan gcd atau library untuk fvb dari batas i sampai dengan i plus 1. Kemudian gunakan fungsi append untuk menambahkan listnya dari i sampai dengan i plus 1 sama dengan nilai underscore fvb. Untuk membuktikan teorema 7.1 kita menggunakan percabangan jika p sama dengan p-1 maka y adalah anggota dari fvb dan ternilai benar. Kemudian kita menggunakan perolongan while untuk inputan user dengan parameter p dan dicek menggunakan percabangan. Jika benar maka masuk ke dalam fungsi prima underscore p, jika salah maka akan diminta mengulanginya kembali. Berikut adalah program setelah dijalankan. Selanjutnya yaitu ada teorema 7.5 yaitu teorema Euler, di mana di sini hal yang harus kita lakukan yaitu dari modul math kita harus mengimport dulu fungsi GCD. Fungsi GCD itu sendiri yaitu fungsi pembagi persekutuan terbesar di mana membagi bilangan-bilangan tanpa sisa. Selanjutnya dalam pemrograman ini dibuat fungsi kuadrat M, di mana fungsi tersebut untuk mendefinisikan rumus PM banyaknya bilangan yang relatif prima dengan M dari 1 sampai dengan M. Lalu di sini kita akan diminta untuk menginputkan nilai A dan nilai M. Selanjutnya akan dibuat kondisi jika apabila FPBA, M sama dengan 1 dan membuat kondisi juga di mana A pangkat PM apakah benar modulonya sama dengan 1. Jika modulonya sama dengan 1, kondisi itu terpenuhi, maka akan memunculkan output teorema terbukti. Jika tidak memenuhi, maka akan memunculkan output teorema tidak terbukti. Sekarang kita coba masukkan nilai A-nya itu 3, lalu nilai B-nya itu 5. Yaps, maka memunculkan hasil teorema terbukti, di mana 3 pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 5. Sekarang kita coba running lagi. Kita masukkan nilai A-nya yaitu 6 dan nilai B-nya itu 8. Maka akan memunculkan hasil teorema tidak terbukti.